Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas seputar toharoh tuh. Nah sekarang kita mau bahas apa aja sih najisnya yang harus dibersihkan supaya nggak salah kaprah. Sebelumnya kita mau tahu dulu nih perbedaan hadas dengan najis itu apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa thiyabaka fatahhir. Teman ngopi, ini bukan mencari benar atau salah, tapi ini bagaimana menyampaikan syiar. Ini syiar risalah. Semoga Allah berikan berkah. Amin. Karena ini bukan ngopi biasa, bukan ngobrol perkara ibadah biasa. Teman ngopi, sebelumnya kita tahu bahwa bersuci tidak sebatas sesuatu yang lahir. Tidak sebatas yang ada di permukaan kulit. Ada sesuatu yang Allah sampaikan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada kata-kata tawwabin, taubat, berarti sesuatu yang tidak terlihat, tidak sebatas debu atau kotoran. Tapi bersuci adalah sesuatu yang lebih dari sekedar bersih. Tapi toharoh adalah bersuci, semoga menjadi bersih lahir dan bersih batin. Wa thiyabaka fatahhir. Saya ingatkan bahwa orang Arab memiliki majaz. Ketika menyebutkan huwa yuthiru saubah, dia membersihkan bajunya, itu berarti orang itu dimaksud komitmen dan senantiasa menepati janjinya. Ada sesuatu yang tidak berhubungan sebatas saub baju saja, tapi kejujuran. Tidak sebatas baju, tapi juga komitmen. Teman ngopi, yang berhubungan dengan toharoh diantaranya adalah bagaimana kita membersihkan. Ada 4 toharoh itu. Pertama diantaranya adalah wudu, yang kedua al-ghuslu, mandi, yang ketiga at-tayammum, dan yang keempat adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Nah ini yang mesti diperhatikan, najis yang seperti apa dan apa bedanya antara najis dengan hadas. Najis secara terminologi terbagi ke dalam 3 kategori. Termnya ada 3 kategori. Yang pertama adalah yang ringan, yang kedua yang berat, yang ketiga adalah yang sedang. Kenapa yang ketiga adalah yang sedang? Karena selain yang ringan dan yang berat itu masuk ke dalam kategori najis yang sedang, yang disebutnya dengan an-najasah al-mutawassithah. Kalau yang pertama adalah an-najasatul mukhaffafah, yang berat adalah an-najasatul mughalladhah, dan yang selain ringan dan yang berat itu an-najasatul mutawassithah. Kategori najis yang dia dikategorikan sedang, baik najisnya adalah najis ainiyah maupun hukmiyah. Bagaimana dengan hadas? Hadas terbagi 2, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas yang kecil adalah sesuatu yang bisa hilang dengan wudu, sementara hadas besar adalah sesuatu yang dapat dihilangkan dengan cara mandi janabah. Orang yang mandi janabahnya disebut orang yang junub. Ini mesti diperhatikan tentang toharoh, karena toharoh, wudu, mandi, tayamum, dan izalatun najasah. Oke, kan tadi sudah ada pembagian najis ya, ada tingkatan najisnya. Nah untuk contoh-contohnya sendiri itu apa aja? Najis mukhaffafah atau najis yang kategori ringan, jika kita melihat dalam salah satu keterangan, tangqasimun najasah ila salasati aqsam. Najis terbagi ke dalam 3 kategori. Mukhaffafatun wahia baulus sobi. Yang pertama adalah mukhaffafah, najis yang ringan. Wahia dan mukhaffafah itu adalah baulus sobi, urin anak bayi alladzi lam yablughu haulain, yang anak bayi itu belum mencapai usia 2 tahun. Walam yataghadda bi ghairil laban, dan dia belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI. Dan ini yang masuk ke dalam kategori najis yang ringan. Anak bayi yang belum umur 2 tahun yang dia belum
makan apapun, belum minum apapun kecuali ASI. Kalau dia udah minum jus, apalagi makan nasi goreng mah, itu mah bukan bayi 2 tahun, bukan sobi. Itu yang pertama, najis yang pertama. Kalau najis yang kedua adalah najasatun mughalladhah. Wa hiya najasatul kalbi wal khinzir wa ma tawallada bainahuma. Yang kedua adalah najis yang kategorinya berat. Dari ringan menjadi berat. Apa yang menjadi berat? Adalah bersumber dari najis yang bersumber dari hewan babi maupun anjing. Dan yang dilahirkan dari keduanya. Kalau ternyata ada kucing yang dilahirkan dari babi, sama itu juga najisnya najis mughalladhah. Tapi ini teman ngopi ada sesuatu yang lebih parah dibanding najis mughalladhah. Najis mughalladhah kan najis yang berat. Ada lagi yang lebih berat dari najis yang paling berat. Paling berat dari kategori najis. Jadi 4 tuh. Ada najis yang ringan, ada najis yang berat, ada najis yang sedang, dan ada najis yang paling berat. Apa najis yang paling berat? Yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari bapaknya babi. Kalau babi aja sudah najis, bagaimana bapaknya babi? Siapa sih bapaknya babi? Bapaknya babi itu yang manusia dia tidak melakukan sholat. Nah yang ketiga adalah najis mutawassithah. Selain yang masuk ke dalam najis mukhaffafah yang ringan dan tidak masuk ke dalam najis mughalladhah, maka dia termasuk najis mutawassithah atau najis kategori sedang. Baik yang ainiyah yang dapat terlihat oleh mata maupun hukmiyah yang tidak terlihat oleh mata. Nah, ini bisa masuk ke dalam kategori najis mutawassithah. Nah, pertanyaannya dari macam-macam contoh najis yang tadi, kenapa sih air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang hanya baru mengkonsumsi ASI berbeda kategorinya dengan air kencing bayi perempuan yang sama-sama masih mengkonsumsi ASI gitu? Betul. Ini yang kita lihat secara fikih, bahwa anak yang perempuan dengan anak laki-laki yang walaupun dia sama-sama mengkonsumsi ASI, yang satu dia masuk ke dalam kategori najis mukhaffafah, yang satu masuk ke dalam najis mutawassithah. Ternyata ada satu komponen penting. Najis ini bukan cuman bagaimana kita mengkategorikan atau mengklasifikasikan najisnya, tapi bagaimana kita justru lebih konkretnya bagaimana kita cara menghilangkan najisnya, itu yang paling penting. Izalatun najasah. Kalau anak perempuan dia masuk ke dalam kategori najisnya najis ainiyah atau bahkan hukmiyah yang tidak terlihat, ini yang mesti kita lihat. Oh, ini masuknya ke dalam mutawassithah. Oh, kalau yang ini masuk ke dalam mukhaffafah. Oh, kalau mukhaffafah ternyata cukup kita percikan air saja. Jadi tidak perlu kita guyur, kita percikan air. Sementara yang mughalladhah yang berat itu luar biasa, mesti dengan 7 kali siraman dan salah satunya adalah dengan dicampur debu atau tanah. Apa yang ada di balik 7 siraman ini? Ternyata kita ini manusia. Yang manusia ini diciptakan dari tanah. Ada sesuatu yang luar biasa ketika kita membersihkan najis mughalladhah dengan campuran tanah. Karena sumber kita adalah tanah. Oh, sesuatu yang kita sampaikan kepada sumber aslinya, bahwa sebetulnya diri kita sendiri jangan-jangan memiliki kandungan najis yang terbesar. Sesuatu yang tidak terlihat, yang walaupun bisa jadi kita akan menilai bahwa itu bukan najis. Karena kita sendiri bisa jadi bawa najis. Itu yang penting. Bagaimana cara menghilangkan najis, izalatun najasah. Oke. Kemudian untuk najis mughalladhah sendiri ada miskomunikasi di sini. Ada yang bilang najis mughalladhah itu dari sumber air liurnya anjing atau babi. Sedangkan kalau kita memegang hewannya itu tidak najis. Nah, itu yang benar itu seperti apa? Kalau ihtiyat, kehati-hatian, kita ambil jangankan air liurnya, kita memegang saja sudah menjadi najis. Bahkan yang bersumber dari anjing dan babi, termasuk yang dilahirkan itu sudah menjadi najis. Walaupun dia selain yang dilahirkan itu bukan termasuk babi misalnya. Ayam, tahu-tahu yang keluar dari lahirnya, oh iya termasuk. Artinya ketika kita ihtiyat, kehati-hatian dalam fikih, berarti sesuatu yang bersumber dari 2 sumber najis terbesar ini menjadi najis. Tidak sebatas air liurnya. Itu kehati-hatian dalam fikih.
selanjutnya kan ada tadi najis itu ada yang terlihat wujudnya dan juga ada yang tidak. Nah, bagaimana sih kita mengetahui najis yang tidak terlihat wujudnya? Bagaimana cara mensucikannya? Seperti apa tuh? Itu berarti masuk ke dalam kategori najis mutawasito. Najis yang kategorinya tidak ringan, tidak berat, artinya sedang. Najis yang mutawasitoh ini jelas tathhirun najasah al-mukhaffafa la yajibu ghuslu ma asaba baulu sabi min sabin aw banin aw ghairihi ma bal yakfi rasul ma'i ala mahalli. Cukup kita dengan memercikan air. Sementara untuk tathhirun najasah al-mutawassithah yang sedang, idza waqat najasatun ghairu ma sabaqa hukmaha ala syai'in wajaba ghusluhu marratan wahidatan bil ma'i wa taslisu afdal. Dengan kita memercikan dan mengalirkan air dan tiga kali siraman itu yang paling afdol. Wa hadhihi najasah qismani. Nah, ini tadi bahwa najis ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah hukmiyah, yang kedua adalah ainiyah. Kalau hukmiyah wahya allati lam yudrak laha ta'mun wala launun wala rihun. Sesuatu yang tidak diketahui ya rasanya, ya warnanya, termasuk baunya. Sementara yang ainiyah yang ketahuan rasa, bau dan warnanya. Nah, kalau untuk hukmiyah mutawassithah, najis mutawassithah hukmiyah, yakfi fiha mururul ma'i 'alaiha marratan wahidah. Cukup dia dengan mengalirkan air satu kali. Sementara ainnya labudda min izalati jirmiha summa jaril ma'i 'alaiha. Harus dihilangkan dulu bentuk najisnya. Kalau kelihatan bentuknya karena terlihat ainnya, maka dihilangkan dulu baru kita alirkan air. Teman ngopi, kita mesti memperhatikan bahwa toharoh ini selain wudu, mandi dan tayamum adalah izalatun najasah, menghilangkan najis. Dan kita mesti lihat kategori najis apa yang harus kita bersihkan, kategori najis apa yang harus kita hilangkan. Apakah najis itu mukhaffafah, apakah itu mughalladhah, atau mutawassithah ainiyah, atau mutawassithah hukmiyah. Oleh karenanya kita mesti memperhatikan kategori ini agar kita tahu bagaimana cara membersihkan, agar ketika akhirnya kita bersih dari najis, kita termasuk menjadi toharoh atau bersuci. Semoga ini bermanfaat karena toharoh itu sunnah, tapi ketika kita melakukan sesuatu yang wajib, maka toharoh menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Teman ngopi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan semoga Allah cintai kita termasuk orang-orang minat tawabin. Dan termasuk orang-orang yang mutatahhirin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bukan ngopi biasa, karena ini bukan mencari benar atau salah, tapi ini syiar risalah. Semoga Allah berikan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asana TV.